Halo semuanya, salam jumpa, salam sehat semua. Nah, sekarang kita akan belajar lagi. Kalian tetap semangat, ya. Nah, kalau kalian mau, semuanya pasti bisa. Oke, siap? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi linier dan fungsi kuadrat. Sekarang untuk kali ini kita akan belajar fungsi bentuk pecahan aljabar. Ya, saya ambil contoh ya. Berikan contoh ini. Contoh yang pertama. Diketahui fungsi f memetakan x ke y dengan x dan y anggota bilangan real yang didefinisikan sebagai fx sama dengan super x. Nah, untuk menggambar grafik fungsi ini, maka terlebih dulu kita buat tabel, ya. Tabel ini kita untuk menentukan pasangan titik-titik yang terletak pada grafik. Kita ambil beberapa saja ya titik-titiknya. Kita ambil x-nya sama dengan negatif 8, negatif 4, negatif 2, negatif 1, negatif setengah, negatif seperempat, negatif seperdelapan, seperdelapan, seperempat, setengah, 1, 2, 4, 8. Kita cari nilai y-nya ya. Y sama dengan super x. Maka diperoleh ini yang pertama, kalau x-nya negatif 8, berarti ini y-nya adalah negatif seperdelapan atau kebalikannya ya. Nah, kita peroleh nilai y seperti baris yang kedua ini. Oke, sehingga kita peroleh pasangan koordinat titik-titik yang terletak pada grafik ini. Oke, yang pertama negatif 8, negatif seperdelapan, negatif 4, negatif seperempat, negatif 2, negatif setengah, dan seterusnya. Nah, koordinat titik-titik ini akan kita gambar pada bidang koordinat kartesius, ya. Ya, jadi kita boleh dari tabel tadi, kita boleh gambarnya sebagai berikut. Ini, jadi ini untuk yang x-nya sama dengan negatif 8, x-nya sama dengan negatif 4, dan seterusnya ini. Ya, nah kita hubungkan titik-titik ini secara berurutan, ya, secara berurutan. Nah, kita boleh grafiknya seperti ini. Oke, ya jelas ya. Jadi ini adalah grafik fungsi fx sama dengan super x. Ini ya. Nah, sekarang kita analisa di sini. Ya, fx sama dengan super x. Maka kalau ini bentuk pecahan, x-nya pecahan itu tidak ada pecahan yang penyebutnya 0. Sehingga di sini untuk x sama dengan 0, maka fungsi itu tidak terdefinisi. Jadi tidak terdefinisi ya. Sehingga kita tidak mendapatkan titik 0, sekian pada grafik ini. Oke. Ya. Jadi untuk x sama dengan 0, saya ulang lagi ya, maka fungsi tidak terdefinisi. Nih, jadi kita tidak pernah mendapatkan koordinat titik 0, sekian pada grafik. Kita tidak akan pernah ketemu. Ya, demikian juga nilai fx ini tidak akan pernah sama dengan 0. Ya, seperberapa sehingga fx ini sama dengan 0, kan nggak ada, tidak ada seper 1000 bukan 0, seper 1 juta bukan 0, seper 0 bukan 0 juga ya. Seperti tadi saya katakan, x ini tidak boleh 0, jadi penyebut tidak boleh 0. Jadi dengan demikian kita tidak akan pernah mendapatkan nilai fungsi sama dengan 0, sehingga tidak akan diperoleh titik pada grafik yang koordinatnya adalah
berapa koma 0. Ya, berapa koma 0 sampai manapun ini tidak akan pernah kita peroleh, ya. Nah, dari grafik ini kita amati bahwa grafik ini mendekati sumbu X. Sumbu X. Ini ke sana terus makin lama makin mendekati sumbu X ini, tetapi tidak akan pernah memotong sumbu X. Kenapa? Seperti tadi saya katakan, kita tidak akan pernah mendapatkan koordinat titik pada grafik ini berapa koma 0. Ya kan? Atau 0, berapa itu di sini. Nggak akan diperoleh. Oke? Nah, garis ini, sumbu X dan sumbu Y ini, ya, sumbu X dan sumbu Y ini dinamakan asimptot. Ya, saya ulang ini supaya lebih jelas lagi. Ya, nih, dinamakan asimptot. Grafik yang seperti ini disebut hiperbola. Grafik yang seperti ini dinamakan hiperbola. Hiperbola punya asimptot. Untuk grafik fx sama dengan super x, maka asimptotnya adalah sumbu x dan sumbu y. Jadi sumbu X dan sumbu Y ini dinamakan asimptot. Kenapa? Tidak akan pernah bertemu atau berpotongan dengan grafik. Tetapi makin lama makin dekat. Ya, ini juga ke atas itu makin lama makin dekat dengan sumbu Y. Ke kanan makin dekat dengan sumbu X, tapi tidak pernah akan bertemu. Ya, jadi kedua garis ini dinamakan asimptot. Yang sumbu X dinamakan asimptot mendatar, yang sumbu Y dinamakan asimptot tegak. Oke ya, jelas? Ya, jadi apa yang dinamakan asimptot itu jelas ya? Oke, nah ini asimptot tegaknya. Asimptot tegaknya adalah sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena fungsi ini tidak terdefinisi untuk X sama dengan 0. Oke. Lalu asimptot mendatarnya yang biru ini. Ini asimptot mendatarnya adalah sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Jadi sumbu X ini itu adalah garis Y sama dengan 0. Paham kan? Garis Y sama dengan 0. Semua titik-titik di sini nilai Y-nya 0. Misalnya titik ini 0,0, 2,0, 4,0. Jadi Y-nya sama dengan 0. Kalau yang hijau tadi, sumbu Y adalah garis X sama dengan 0. Kenapa? Titik-titik sepanjang garis ini mempunyai nilai X atau absis adalah 0. Jadi misalnya ini, titik ini adalah 0,2, 0,4. Jadi X-nya 0. Paham ya? Paham? Jadi, sekali lagi, grafik fungsi fx sama dengan super X itu berbentuk hiperbola. Hiperbola punya asimptot. Nah, asimptotnya ada asimptot tegak, ada asimptot mendatar. Ini asimptot tegaknya, yang hijau. Ini asimptot mendatar. Asimptot tegaknya adalah garis X sama dengan 0. Kenapa? Karena fungsi ini tidak terdefinisi untuk X sama dengan 0. Tidak ada seper 0. Tidak ada. Ya. Lalu asimptot mendatarnya adalah garis Y sama dengan 0 atau sumbu S. Kenapa? Karena
tidak ada nilai X yang menghasilkan, seper X itu sama dengan 0. Ini kan Y sama dengan 0, ya. Jadi tidak ada seper X sama dengan 0 itu enggak ada. Oke, jelas? Oke, kita lanjutkan supaya lebih jelas lagi dengan contoh yang kedua. Oke. Nah, fungsinya yang diketahui adalah seper fx sama dengan seper x ditambah 1. Nah, fungsi ini tidak terdefinisi untuk x sama dengan 0. Ini, ya, pembilang suatu pecahan tidak boleh sama dengan 0. Artinya kalau X-nya 0 berarti fungsi ini tidak terdefinisi, ya. Nah, lalu fx tidak akan pernah sama dengan 1. Kenapa? Nah, kalau fx sama dengan 1 kan berarti ini harus 0. Ya kan? Ini harus 0. Oke, padahal tidak ada nilai seper X sama dengan 0 itu nggak ada. Mau seper berapapun tidak akan menghasilkan 0. Ya, artinya apa? Fungsi ini tidak pernah akan sama dengan menghasilkan nilai 1. Tidak akan pernah sama dengan 1. Oke? Jelas? Nah, lalu sama seperti tadi, ya, tidak terdefinisi untuk X sama dengan 0. Ya, lalu nilai fx tidak akan sama dengan 1. Nah, maka karena ini pecahan, ya, grafiknya berbentuk hiperbola. Punya asimptot tegak dan mendatar. Asimptot tegaknya apa? Yaitu garis X sama dengan 0. Kenapa garis X sama dengan 0? Tidak terdefinisi untuk X sama dengan 0. Lalu punya asimptot mendatar. Asimptot mendatarnya mana? Garis Y sama dengan 1. Kenapa? Karena fx tidak akan pernah sama dengan 1. Ya. Tuh. Oke, kalau digambar seperti ini. Nih. Ya, nih grafik hiperbolanya. Berbentuk hiperbola. Lalu asimptotnya mana? Asimptotnya ini. Ya, ini asimptot tegak. Asimptot tegaknya yaitu garis X sama dengan 0. Kenapa? Fungsi tidak terdefinisi untuk X sama dengan 0 ini. Ya, kalau seper 0 itu tidak ada. Oke. Nah, asimptot mendatarnya yang mana? Nih, asimptotnya mendatar ini. Kenapa? Karena fungsi itu tidak akan pernah bernilai 1. Ya. Jadi, asimptot mendatarnya adalah garis Y sama dengan 1. Oke, jelas? Ya. Grafik ini akan mendekati garis Y sama dengan 1 ke kiri semakin dekat. Tetapi tidak akan pernah bertemu. Ya. Ke kanan juga akan semakin dekat tapi tidak akan pernah bertemu. Ke atas juga akan semakin dekat dengan garis hijau ini tetapi tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Ya, demikian juga ke bawah. Jadi ada asimptot tegak, ada asimptot mendatar. Oke ya, paham ya? Ya, nih. Oke, sekarang kita contoh ketiga. Contoh ketiga itu fungsinya adalah seper X dikurangi 2 ditambah 1. Nah, fungsi ini tidak terdefinisi untuk X sama dengan 2.
tidak terdefinisi untuk X sama dengan 2. Kenapa? Kalau X sama dengan 2 kan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 1/0 itu tidak ada. Tidak ada 1/0. Ya. Demikian ini tidak terdefinisi untuk X sama dengan 2, maka dia pun punya asimptot tegak, yaitu garis X sama dengan 2. Oke, paham? Nah, Fx juga tidak akan pernah sama dengan 1. Kenapa? Kalau Fx-nya sama dengan 1 kan ini harus 0. 1 per berapa sama dengan 0? Tidak ada. Ya. Jadi Fx tidak akan pernah sama dengan 1. Sehingga punya asimptot mendatar, yaitu garis Y sama dengan 1. Oke ya. Ya, kita gambar sekarang. Gambarnya adalah sebagai berikut. Ya, ini gambar hiperbola. Ya, ini fungsi grafiknya berbentuk hiperbola. Punya asimptot tegak tadi berapa? Asimptot tegak itu tidak terdefinisi untuk X sama dengan 2. Berarti asimptot tegaknya ini. Ya, tidak terdefinisi untuk X sama dengan 2. Ini jelas. Nah, lalu asimptot mendatarnya mana? Asimptot mendatarnya itu adalah kalau fungsi ini tidak akan pernah bernilai 1. Ya, tidak akan pernah bernilai 1. Berarti ini asimptot mendatarnya adalah garis Y sama dengan 1. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat persamaannya. Persamaan dari fungsi ini. Oke, sebenarnya bisa langsung terbaca ya. Fungsi ini berbentuk grafiknya berbentuk hiperbola. Ya, ini fungsi pecahan. Nah, grafiknya berbentuk hiperbola. Kalau hiperbola pasti punya asimptot. Nah, ini punya asimptot tegak. Terbaca di sini. Asimptot tegak itu terbaca dari sini, yaitu X-nya tidak boleh sama dengan 2. Berarti asimptot tegaknya adalah X sama dengan 2. Ya. Oke. Nah, asimptot mendatarnya mana? Asimptot mendatarnya adalah fungsi ini tidak akan pernah sama dengan 1. Berarti asimptot mendatarnya adalah Y sama dengan 1. 1 itu. Oke, 1 dari sini. Ya. Nah, oke, secara mudahnya atau gampangnya, maka fungsi F memetakan X ke Y dengan X Y bilangan Y yang didefinisikan sebagai Fx sama dengan 1/X dikurangi A ditambah B. Ini grafiknya berbentuk hiperbola. Kalau seperti ini ada pecahan ini, grafiknya berbentuk hiperbola. Punya asimptot tegak. Asimptot tegak itu dibaca dari sini, yaitu X sama dengan A. Ya, dan asimptot mendatar yaitu garis Y sama dengan B. Oke ya. Nah, itu adalah pembahasan kita tentang fungsi berbentuk pecahan. Ya, pecahan aljabar. Nah, grafiknya berbentuk apa? Hiperbola. Kalau hiperbola punya asimptot. Asimptotnya mana? Asimptotnya terbaca dari sini. Oke. Ini di sini kita mendapatkan asimptot tegak yaitu X sama dengan A, dan asimptot mendatarnya terbaca dari sini yaitu Y sama dengan B. Jelas ya? Paham? Yang masih belum jelas nanti bisa diulang-ulang kembali.
sampai jelas. Jangan takut untuk mengulang. Ya. Kalian kalau tekun pasti bisa. Ya. Oke. Dan akhirnya selamat belajar untuk kalian semua.